Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mewakili Majelis GKJW Jemaat Malang, kami mengucapkan selamat tahun baru 2021, salam damai sejahtera dari Tuhan, Yesus Kristus, Sang Immanuel menyertai kita sekalian. Minggu ini adalah minggu pertama di dalam kita membangun ibadah minggu di tahun baru 2021, yang bertepatan pula dengan pembukaan bulan penciptaan. Kita sebagai umat ciptaannya, tentunya kita harus bersyukur dalam menghayati karya ciptaan Tuhan Allah atas alam semesta kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peribadatan kita saat ini menggunakan tata ibadah khusus yang sudah disiapkan oleh Majelis Agung GKJW dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Mari kita datang menghadap Tuhan, kita puji namanya dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 322, bait pertama dan yang kedua, Terang Matahari. Jemaat kasih Tuhan, mari dengan penuh syukur kita menghayati ibadah pada saat ini dan bersama kita mengambil saat teduh. Biarlah kita, umat Tuhan yang membangun ibadah ini mengungkap yang demikian. Ibadah pembukaan bulan penciptaan pada minggu ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada pembukaan bulan penciptaan saat ini adalah berkat terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Sekali lagi tema ibadah kita pada pembukaan bulan penciptaan ini, berkat terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Seiring dengan tema ibadah yang boleh kita dengar, mari kita kembali ke satu pujian untuk Tuhan, hitung jemaat nomor 289 bait 1 dan 2. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu
Jemaat dikasihi Tuhan, Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta menghendaki kita semua umat-Nya untuk menghargai dan melestarikan ciptaannya. Tetapi yang sering kita lakukan adalah justru merusaknya. Karena itu, mari kita mengakui segala kesalahan kita dan mohon pengampunannya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Dan kami percaya kepada Engkau sebagai Tuhan yang telah menciptakan dunia ini dengan segala keindahannya. Sebagaimana terungkap dalam peristiwa penciptaan, Engkau melihat setelah peristiwa penciptaan terjadi, semuanya baik dan indah. Dengan apa yang sudah Engkau ciptakan itu, Engkau, ya Allah, mendorong kami anak-anak-Mu supaya senantiasa mensyukuri apa yang sudah Engkau ciptakan. Menjaga dan melihara apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Alam semesta yang begitu indah. Tetapi pada kenyataannya ya Tuhan, Engkau melihat kami sering tak mensyukuri alam ciptaan-Mu. Justru sebaliknya, seolah-olah dunia ini adalah dunia kami. Alam semesta ini adalah alam semesta kami sendiri. Sehingga kami mempergunakan sedemikian rupa dan melalaikan apa yang ditugas dari Engkau untuk melihara dan menjaga. Kami sering merusaknya. Kami sering tidak bisa menjaganya seperti apa yang menjadi firman-Mu. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini dalam kesadaran diri kami bahwa kami sering tidak peduli atas ciptaan Tuhan yang begitu indah. Kami memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan dan pelanggaran sudah kami lakukan dalam hidup kami, di mana kami tidak memelihara ciptaan-Mu itu. Engkau mengampuni kami, ya Allah, supaya dengan pengampunan-Mu, kami layak untuk menghampiri tahta-Mu, dan dengan pengampunan-Mu pula, untuk selanjutnya kami anak-anak-Mu, akan belajar terus dan terus untuk menjaga dan memelihara dan terus mensyukuri apa yang menjadi ciptaan-Mu. Kami percaya akan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan pada kami, dan kami percaya akan pengampunan-Mu yang juga Engkau sediakan bagi kami. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, siapapun yang dengan jujur mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan Sang Pengampun memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Demikian berita pengampunan untuk kita, dan mari kita kembali menanggapi berita anugerah ini dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 383 bait yang pertama. Yesus
Tuhan akan diberitakan dan Alkitab akan dibacakan. Mari kita mengawalinya di dalam doa mohon terang supaya Allah sendiri berkarya dalam karya Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, kami pada saat ini bersama dengan umat-Mu akan membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman Allah. Tolonglah kami, pimpinlah kami, ajarilah kami hanya untuk mendengarkan suara Allah. Supaya dengan apa yang boleh kami dengar, kami dimampukan untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Kami adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Mohon urapan-Mu nyata atas kami. Pimpinlah kami yang mewartakan, pimpinlah kami yang mendengarkan, supaya sungguh-sungguh ya Allah, apa yang Engkau beritakan bagi kami akan meneguhkan iman kami, menguatkan kepercayaan kami, menghiburkan kami, memampukan kami untuk tahu apa itu tugas dan tanggung jawab kami. Dan pada akhirnya, kami boleh melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Karena itu Tuhan pada saat dimohon urapan-Mu nyata atas kami, berkatilah kami, anak-anak-Mu yang senantiasa belajar untuk mendengar apa yang menjadi firman-Mu. Kami sungguh bersiap diri untuk mendengarkan apa yang sabda-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat milik Tuhan, firman Tuhan yang akan saya baca dan kita gumuli bersama diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita perhatikan ayat yang ke-14 dari Injil Yohanes pasal 1 yang menjadi bacaan kita.
Ayat ini akan menjadi titik tolak kita untuk merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan saat ini. Dituliskan kepada kita, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita mengetahui bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk relasional. Artinya bahwa kita ini manusia hidup dalam relasi. Kita manusia, makhluk yang hidup dalam keterhubungan. Kita membutuhkan relasi, kita berjalan di dalam relasi, kita memelihara relasi, kita membangun relasi, kita terikat dan ada dalam relasi. Pendek kata, saudara-saudara, kita ini tidak bisa hidup tanpa relasi. Oleh karena itulah, kemudian kita ini disebut sebagai makhluk relasional. Nah, sebagai makhluk relasional, saudara-saudara, jika ada keterpisahan hubungan, ini akan menimbulkan penderitaan, ini akan menimbulkan kesakan, bahkan menimbulkan kematian. Contoh paling mudah, saudara-saudara. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita ini terus didorong untuk melakukan pembatasan-pembatasan dalam berelasi. Kita menjaga jarak sosial kita. Kita menjaga kontak fisik kita dengan orang-orang lain di sekitar kita. Supaya kita tidak ada dalam kontak yang begitu intens. Kita menjaga untuk tidak berbicara dengan orang lain dekat-dekat. Dan itu yang kita lakukan. Bahkan mereka yang sudah terindikasi COVID-19, saudara-saudara, mereka dituntut untuk mengisolasi diri secara ekstrem, tanpa boleh melakukan kontak fisik dengan orang lain. Dan kita mengakui, pembatasan-pembatasan seperti ini saja, ini tentu sudah menyiksa kita. Mengapa menyiksa? Karena saudara-saudara, di sini ada masalah relasi yang terus dan terus dibatasi. Bapak Ibu perhatikan 3 tanaman yang ada di depan saya ini. Bapak Ibu perhatikan 3 tanaman yang ada di dalam pot dan planter bag ini. Semua tumbuh baik. Semua tumbuh subur. Tapi bayangkanlah begini, saudara-saudara. Ketika tanaman ini kemudian kita cabut dari potnya atau dari planter bag, kemudian kita bersihkan tanaman ini dari media tanamnya, dan kemudian kita simpan tanaman ini dalam lemari. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Oh, pasti mati. Mengapa mati? Sebab tumbuhan itu, saudara-saudara, tumbuhan yang kita cabut itu tidak akan terhubung dengan unsur-unsur alam yang lain. Dia tidak terhubung dengan tanah yang menyediakan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman ini. Ia tidak terhubung dengan air yang menjadi mediator untuk unsur hara yang diserapnya. Ia tidak terhubung dengan sinar matahari yang dibutuhkan oleh daun untuk proses fotosintesis. Bisa dipastikan, saudara-saudara, tumbuhan ini pasti akan mati jika kita taruh di dalam lemari. Sebab hubungan atau relasi dengan semua unsur di luar dirinya itu terputus. Tumbuhan yang terisolasi, saudara-saudara, pasti akan mati. Jika tumbuhan saja mati, saudara-saudara, bayangkanlah kehidupan manusia.
Bayangkanlah kehidupan saya, kehidupan saudara, atau kehidupan manusia yang lain. Jika ada dalam keterputusan hubungan, maka pastilah juga akan mati. Itu artinya saudara-saudara, bahwa relasi itu menjadi hal yang fundamental dalam hidup kita. Menjadi hal yang sangat penting. Bahkan kita bisa mengatakan relasilah yang membuat manusia itu hidup. Tanpa relasi, manusia tidak akan hidup. Mari sejenak kita mengingat saudara-saudara, kehidupan manusia di dalam kitab Kejadian. Di dalam narasi awal Kejadian kita mendapatkan gambaran bahwa manusia itu hidup dalam kesukacitaan, kegembiraan, dan kebahagiaan di Taman Eden. Mengapa itu terjadi? Karena pada saat itu mereka semua, manusia itu ada dalam keterhubungan yang baik, ada dalam relasi yang harmonis. Baik itu dengan Allah, dengan sesama manusia, ataupun juga dengan alam yang ada di sekitarnya. Tapi setelah manusia itu terjerembab ke dalam dosa, saudara-saudara, manusia itu ada dalam keterputusan relasi. Relasi dengan Allah terputus saat Allah mengusir manusia itu keluar dari Taman Eden. Relasi dengan orang lain juga tidak menjadi baik. Pada saat itu Adam menyalahkan Hawa. Selanjutnya saudara-saudara, Kain membunuh Habil. Menjadi penanda bahwa hubungan mereka tidak baik. Bahkan hubungan dengan alam semesta pun juga tidak baik. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19 mencatat kepada kita, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu yang diungkapkan. Artinya saudara-saudara, bahwa kematian itu menjadi bukti atas relasi yang terputus dalam hidup manusia. Dan mulai saat itu saudara-saudara, manusia menjadi milik dunia yang berdosa dan kemudian menghancurkan hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, peristiwa keterputusan relasi ini bukan menjadi kata akhir atas hidup manusia. Allah dalam karyanya menolong kembali manusia supaya ada dalam relasi dengan dirinya. Dan itu yang dikerjakan oleh Allah sendiri dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang menghubungkan kembali relasi yang terputus itu. Dialah yang menyambungkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Sehingga pada akhirnya manusia itu kembali mendapatkan kehidupan. Manusia itu kembali mendapatkan kehidupan. Kalau kita perhatikan nats kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di sana tuliskan kepada kita demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus dan menghubungkan kembali relasi yang rusak antara Allah dan manusia dan semesta. Kehadiran Sang Firman yang diam di antara kita ini, saudara-saudara, paling tidak menyampaikan 3 pesan utama untuk kita. Pesan yang pertama, saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang mengingat. Allah itu bertindak untuk menyelamatkan umatnya sesuai dengan kasih karunia dan kebenaran yang dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan kepada kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah bertindak menyelamatkan umatnya sesuai dengan kebenaran dan kasih karunia yang dimilikinya. Allah, saudara-saudara, adalah pribadi yang selalu mengingat keberadaan umatnya. Alkitab banyak memberi kesaksian tentang bagaimana Allah itu adalah Allah yang mengingat.
Kejadian pasal 8 mencatat bahwa Allah itu mengingat Nuh, lalu membuat angin berhembus dan air bah pun surut. Dalam Keluaran pasal 2 diungkapkan bahwa Allah itu mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Alkitab juga memberikan kesaksian bagaimana Allah mengingat apa yang menjadi erangan bangsa Israel ketika mereka berada dalam penjajahan di Mesir. Itu yang terjadi. Allah adalah Allah yang mengingat. Dan Allah yang mengingati hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang memilih. Allah itu memilih untuk masuk dalam sejarah hidup manusia. Allah memilih untuk menjadi manusia. Ayat yang ke-14 dengan jelas diungkapkan kepada kita, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah memilih melibatkan manusia dalam cara keselamatan yang dikerjakannya. Dan kita mengatakan, saudara-saudara, ini tentu pilihan yang luar biasa. Tentu bagi Allah, saudara-saudara, lebih mudah untuk menghukum manusia, menghancurkan dunia ini, dan kemudian membuat ciptaan yang baru lagi dengan segala kekuasaannya. Namun, mengapa? Mengapa Allah lebih memilih masuk ke dalam sejarah kehidupan manusia kemudian menjadi bayi yang lemah dan melibatkan manusia yang bisa saja salah dalam bekerja sama dengan Allah? Benar, saudara-saudara, semuanya itu bisa terjadi. Tapi sesungguhnya Allah dengan pilihannya telah mengambil risiko dengan mempercayai kembali manusia. Ia mempercayakan kelahiran anaknya pada Yusuf dan Maria. Seperti yang pernah dilakukan Allah dalam peristiwa penciptaan. Mari kita mengingat kembali, saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 tuliskan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pada peristiwa penciptaan ini, saudara-saudara, Allah menciptakan manusia dan mempercayakan tugas hidup kepada manusia, supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi ini, atas seluruh ciptaan Tuhan. Artinya bahwa pada saat itu manusia dipercaya. Untuk apa? Untuk terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Dan secara ini berulang kembali pada peristiwa ketika kelahiran Yesus melalui Yusuf dan Maria. Ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu adalah pribadi yang dipercaya oleh Allah. Allah telah memilih mempercayai kembali kehidupan manusia. Dan kita mengakui, disinilah penciptaan ulang hidup manusia terjadi. Sejarah baru hidup manusia dibentuk ulang oleh Allah melalui karya Yesus. Itu yang nyata dalam kehidupan kita. Allah adalah Allah yang memilih. Yang ketiga, saudara-saudara, atau pesan yang ketiga yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa Allah itu adalah Allah yang menyertai. Yesus yang adalah firman yang telah menjadi daging, menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa penyertaan Allah atas manusia itu senantiasa ada. Allah adalah Allah yang menyertai. Ia ada bersama. Sebagaimana diungkapkan kepada kita bahwa firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia akan selalu ada dalam keterhubungan dengan umatnya. Baik dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bahkan dialah yang telah berinisiatif
dan bertindak untuk memulihkan hubungan yang rusak antara dirinya dengan manusia. Saudara-saudara, karena Allah mengingat, memilih, dan menyertai, akhirnya manusia itu ada dalam hubungan yang benar dengan Allah. Relasinya yang rusak dengan Allah diperbaiki. Inilah berkat yang terindah bagi kita. Kita kembali menjadi milik Allah. Sebagaimana tema dari bulan penciptaan ini. Berkat terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Inilah saudara-saudara yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Kisah sejarah Allah yang membentuk ulang sejarah kehidupan manusia dari kematian menuju pada kehidupan, dari keterasingan menuju kepada keterhubungan. Dan mulai hari ini, tanggal 3 Januari sampai tanggal 31 Januari 2021, GKJW itu akan melaksanakan bulan penciptaan. Hari ini kita memulainya. Sepanjang bulan Januari ini, saudara-saudara, kita diajak untuk menghayati akan keberadaan kita yang sudah diciptakan ulang menjadi manusia oleh Allah melalui Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Oleh karena itu, mari kita menghadirkan diri sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan yang terus-menerus berupaya dan bekerja untuk memulihkan. Dan upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh dunia ini. Kita berupaya untuk terlibat dalam upaya pemulihan itu. Upaya pemulihan hubungan yang rusak di antara kita dengan orang lain. Upaya pemulihan alam semesta yang juga memiliki cenderungan untuk rusak karena ulah manusia. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya akan menjadi nyata dalam kehidupan kita bahwa kita ini sungguh adalah ciptaan yang baru. Kita diciptakan ulang oleh Allah melalui peristiwa Yesus. Supaya apa? Supaya dengan apa yang kita lakukan itu, kita sungguh-sungguh akan bisa mewujudkan dan menunjukkan kepada dunia, kita adalah pribadi yang baru, yang diciptakan oleh Allah dalam Tuhan Yesus, dan aku terlibat dalam pemulihan atas dunia yang ada dalam kecenderungan rusak ini. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, serta saudariku yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan dengarkan satu pujian dari Beat Band, band anak-anak GKJ Malang dengan judul Immanuel. Jemaat kasih Tuhan, kita akan bersama-sama menandai dibukanya bulan penciptaan di gereja kita. Bersama-sama kita akan memulainya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini kita akan memulai untuk pembukaan bulan penciptaan Gereja Kristen Jawetan.
Jadi sejak tanggal 3 hari ini, sampai tanggal 31 Januari 2021, kita akan bersama-sama menghayati akan bulan penciptaan. Seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawetan menghayati bulan penciptaan ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia ini dengan segala keindahannya. Tuhan menciptakan semesta ini sebagai daya dukung kehidupan. Tanpa alam semesta ini, saudara-saudara, kita tak mungkin hidup. Oleh karena itu, Gereja Kristen Jawetan mencanangkan bulan penciptaan sebagai penghayatan iman atas peristiwa penciptaan yang sudah Allah lakukan, supaya setiap orang yang percaya itu sungguh-sungguh belajar untuk menjaga dan melihara alam ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan dengan begitu indahnya. Kita sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan terpanggil untuk menghayati bulan penciptaan itu dengan belajar dan terus belajar mengupayakan, menjaga dan melihara alam ciptaan Tuhan. Biarkanlah alam ciptaan Tuhan yang merupakan daya dukung utama atas kehidupan kita itu tetap pulih, terpelihara dengan baik. Karena disinilah juga akan menunjukkan kepada kita, inilah bukti iman kita sebagai pribadi, bagi persekutuan yang sudah diciptakan ulang oleh Allah melalui karya Tuhan Yesus. Hari ini kita akan memulai bulan penciptaan itu. Sebagai penanda bahwa bulan penciptaan dimulai untuk kita semua di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Saya akan menyiramkan air ke dalam planter bag yang merupakan tempat tanaman ini tumbuh. Demikian yang bisa kita lakukan dan ini menjadi penanda atas dibukanya bulan penciptaan Gereja Kristen Jawetan Jemaat Malang. Tuhan berkati kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dari awal penciptaan alam semesta sampai keberadaan kita saat ini, Tuhan dengan setia memeliharanya. Bahkan Tuhan dengan kemurahannya menghadirkan anaknya yang tunggal untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Oleh karena perbuatannya, kita wajib bersyukur pada Tuhan alam semesta karena Dia memelihara kita dengan setia dan penuh kasih sayang yang tiada batas. Ia selalu mencukupi kebutuhan hidup kita dengan segala ciptaannya. Oleh sebab itu, mari kita menyatakan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur 52 ayat 11 dan terus demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkau yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Bersama dengan mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan namanya dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337 bait pertama dan yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, alamnya luas.
Kembali kita mengangkat syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, dalam keterbatasan diri kami, anak-anak-Mu, saat ini kami menghampiri kembali kuasa-Mu. Kami boleh merasakan atas jamahan tangan Tuhan yang kokoh. Ketika kami anak-anak-Mu membangun peribadahan pada saat ini. Engkaulah yang telah mampukan kami untuk menghayati peribadahan ini. Menghayati kesatuan kami dengan Engkau dan dengan orang-orang yang mencintai kami sebagai satu saudara dalam satu persekutuan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengungkapkan apa yang menjadi kata hati kami melalui pujian dan doa kami. Terima kasih pula kalau Engkau telah mengungkapkan kepada kami apa yang menjadi kata hati-Mu, ya Allah, melalui pemberitaan firman-Mu. Jangan biarkan kami anak-anak-Mu hanya menjadi pendengar, jangan hanya biarkan menjadi pewarta, tapi biarkanlah kami menjadi pelaku atas firman-Mu itu, supaya firman-Mu tak kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tapi kembali kepada Engkau dengan buah kehidupan yang ada dalam hidup kami. Melalui pemberitaan firman-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami, Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia dalam Yesus, yang membangun kembali kehidupan manusia, menjadi manusia yang baru. Karena sungguhnya manusia lama adalah manusia yang terbelenggu oleh dosa dan tidak ada dalam hubungan yang baik dengan Allah. Tapi karena Tuhan kami Kristus, kami kembali beroleh pemulihan, hubungan yang baik dengan Allah boleh kami terima. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu, dan dalam bentuk tanggung jawab Engkau juga telah memberitakan kepada kami supaya kami ikut terlibat dalam mengupayakan pemeliharaan atas semesta ini. Karena kami percaya jika Engkau adalah Allah yang telah memelihara dunia ini dengan segala keindahannya, Engkau juga akan melibatkan kami karena Engkau adalah Allah yang mempercayai kami manusia, supaya kami boleh terlibat dalam proses pemulihan atas dunia yang sudah Engkau ciptakan ini. Sebagaimana Engkau sendiri sebagai Allah kami, yang telah memberikan kuasa kepada manusia pada saat proses penciptaan, supaya manusia berkuasa atas alam semesta ini. Demikian pula pada saat ini Engkau juga telah memberikan kuasa itu kepada kami supaya kami terus dan terus belajar membuktikan dalam diri kami bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang sudah Engkau tebus dari dosa dan kematian untuk menciptakan kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan perkenankan kami anak-anak-Mu mohon kepada Engkau supaya Engkau memberikan kekuatan, memberikan kepada kami kemampuan untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan alam ciptaan yang menjadi ciptaan-Mu yang indah ini. Supaya daya dukung kehidupan itu akan menjadi semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami adalah pribadi-pribadi yang Engkau beri tanggung jawab untuk senantiasa belajar hidup dalam keselarasan dengan alam semesta ciptaan-Mu. Kami juga boleh memulai bulan penciptaan untuk Gereja Kristen Jawa Wetan. Ajari kami semua secara keseluruhan Gereja Kristen Jawa Wetan untuk terus dan terus belajar memelihara, melestarikan alam ciptaan Tuhan. Supaya di dalam bulan penciptaan ini kami sungguh-sungguh boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, bahwa kami adalah pribadi-pribadi, kami adalah manusia yang seharusnya turut terlibat dalam proses penciptaan ulang yang Engkau nyatakan bagi dunia ini. Berdoa pula pada saat ini untuk pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Engkau, ya Allah, yang akan turut terlibat meredakannya. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berikan kekuatan kepada setiap pribadi yang menjadi bagian dari pemerintah di negeri ini, untuk boleh mengambil setiap kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan berikan kekuatan kepada mereka untuk terus dan terus
dalam upayanya untuk terlibat mencegah penyebaran virus corona di negeri ini. Demikian pula untuk para tenaga medis, mereka yang berada di garda paling depan untuk mengupayakan pemulihan terjadi atas setiap orang atau pemulihan terjadi atas negeri yang dilanda pandemi COVID ini. Tuhan sendiri juga yang akan berikan kekuatan dan kemampuan supaya mereka hanya di dalam kehendak Tuhan yang kuat, mereka dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa pula untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan yang akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Malang ini. Secara khusus kami berdoa untuk kegiatan pelayanan di tingkat majelis jemaat atau di lingkup majelis daerah atau di lingkup majelis agung. Tuhan yang memimpin dan menyertai supaya kegiatan pelayanan sekalipun di era pandemi ini semuanya boleh berjalan baik, menjadi sarana bagi kami untuk tetap boleh mengenalkan akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui gereja Tuhan. Berdoa pula untuk setiap keluarga yang menjadi umat-Mu di Gereja Kristen Jawetan ini. Tuhan juga yang akan senantiasa memimpin dan berkatinya. Berkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap umat-Mu, supaya melalui setiap pekerjaan setiap orang akan boleh merasakan dan menghayati akan berkat Tuhan yang cukup. Anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, Tuhan juga yang akan senantiasa memimpin dan menyertai. Para pemuda dan pemudi-Mu kami serahkan kepada Tuhan supaya mereka tetap memiliki semangat untuk meraih yang terbaik, menggapai mimpi dan harapan mereka. Kami percaya ya Allah, bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendengar ungkapan pengakuan doa kami. Oleh karena itu pada saat ini kami juga mohon kepada Engkau, dalam hidup ini berikan kepada kami kerendahan hati, berikan kemampuan untuk peduli, berikan kepada kami kemampuan untuk senantiasa sadar bahwa Engkau telah memilih kami untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Dan untuk saudara kami yang ada dalam pergumulan karena sakit, karena pergumulan keluarga, karena pekerjaan atau pergumulan-pergumulan yang lain, kami menyerahkan kepada Tuhan supaya mereka tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan, dan hanya karena kuasa Tuhan mereka tidak kehilangan harap atas hidupnya. Bapa, kami percaya akan kebaikan-Mu, kebaikan yang akan terus Engkau nyatakan bagi kami dari saat ini dan selanjutnya. Kami mengungkapkan doa ini, doa yang ada dalam keterbatasan ini, hanya dalam nama Tuhan kami Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama undur dari pertemuan ibadah kita saat ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita mengisi kehidupan kita di bulan ini terutama dengan belajar untuk menjaga dan melihara alam ciptaan Tuhan sebagai bukti bahwa kita ini sungguh-sungguh terlibat dalam bulan penciptaan, dan sebagai bukti yang nyata bahwa kita ini sudah diciptakan Allah kembali melalui karya Yesus. Hitung jemaat nomor 341 bait yang pertama. Tuhan, kami takkan gentar.
Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati engkau. Tuhan Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia mengingat, memilih dan menyertai engkau. Roh Kudus, Sang terang ajaib akan berikan kepada engkau damai sejahtera menjalani kehidupan ini dan selamanya. Amin.